Lapor Mas Wapres, kira-kira 19 juta lapangan pekerjaannya akan dibangun kapan? Kalau bisa, jangan seperti presiden sebelumnya yang menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan, tapi buktinya nggak ada. Terima kasih. Yap, saya kira para netizen tentunya memberikan ledekan-ledekannya terhadap Mas Wapres terkait dengan apa yang menjadi programnya yang dianggap hanya gimmick, terutamanya adalah program lapor Mas Wapres dan juga pembelajaran mengenai coding dan pelajaran matematika yang harus diterapkan ke anak TK. Dan apa yang menjadi respon dari netizen ini menganggap bahwa Mas Gibran ini, Mas Wapres ini adalah orang yang sok tahu, tidak begitu tahu mengenai pendidikan, dan terkesan memaksakan diri untuk menjalankan program yang tidak sesuai dengan situasi yang ada di negeri ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat dulu seperti apa komentar-komentar para netizen ini, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik dan tanggapi apa yang menjadi komentarnya para netizen yang saya kira cukup lucu dan menohok. Wapres Gibran buka pengaduan masyarakat lewat istana dan WhatsApp. Keren. Kita baca komentar-komentarnya dulu ya, itu yang atas. Gue mau ngaduin lu ke yang maha kuasa. Fafa pak ditindak, meresahkan itu. Ya Allah. Tuh mau ngadu Fafa bisa. Aduh. Kan pengaduan doang. Kalau ditindak lanjut mah ya nanti dulu. Aduh gimana netizen, ini program udah bagus nih. Jawab pertanyaan wartawan aja nggak bisa, gimana mau jawab puluhan masyarakat. Aduh. Laporin Akus Kaskus head speech bisa berarti nih, bisa banget. Mau ngadu ternyata terlihat baik-baik saja, capek juga ya Pak. Yang pertama gue setuju, emang efisien secara nggak langsung ya, berarti DPR bubarin aja, gitu, nggak ada gunanya. Struktural dari daerah dibubarin aja Pak, karena nggak ada gunanya juga gitu Pak. Satu lagi Pak, seharusnya Bapak menggagas suatu program itu kasih tahu dulu. Bapak aja memimpin Solo kagak ada tuh program kayak gitu, dan program yang Bapak lakuin sekarang aja nih nggak ada juga kayaknya di visi misi Bapak. Fine aja program ini kalau emang efisien, cuman yang jadi pertanyaan, kalau ada orang yang ngelaporin masalah hilirisasi yang berdampak dengan hilirisasi, yang dimana hilirisasi itu kebijakan dari Bapak Anda, apakah Anda tindak lanjuti? Kalau ada orang yang mengadu tanahnya belum dibayar oleh pemerintah, yang di situ juga kebijakan Bapak Anda, apakah Anda tidak lanjuti juga? Satu lagi Pak, bagaimana caranya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat satu Indonesia? Bagaimana caranya? Apa aja belum mencoba dan mengaplikasikannya ini ketika Bapak menjadi wali kota Solo. Itu skala daerah, bukan skala negara. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan besar. Bagaimana bisa dan bagaimana agar program ini efisien untuk dilakukan? Apakah ini hanya program semata-mata untuk menaikkan elektabilitas Bapak ketimbang elektabilitas Bapak Prabowo Subianto? Pelajaran coding. Mau numpang nanya sahabat semua, pelajaran coding itu apa? Saya nggak tahu. Dan yang kedua, saya mau nanya, biasanya kalau kita sekolah di TK itu kan tahap pengenalan. Kayaknya seperti itu. Nah, cuma yang saya bingung, coding itu apa ya? Mungkin sahabat-sahabat bisa jawab, silahkan jawab di kolom komentar. Ini mungkin karena kekurangan dan kebodohan saya belum tahu apa yang disebut dengan pelajaran coding. Wapres usulkan coding masuk kurikulum siswa SD dan SMP. Jadi targetnya dia adalah anak SD dan SMP udah harus belajar ngoding. Dan instruksinya udah sampai ke Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diterapkan. Menurut beliau, coding itu penting untuk dikenalin ke anak SD dan SMP, biar Indonesia nggak ketinggalan. Soalnya India aja bisa mencetak banyak ahli coding, AI, dan pemrograman. Dan sebelumnya Pak Prabowo juga minta mata pelajaran matematika dikenalin sejak TK ya. Kedengarannya bagus sih, tapi sadar nggak pendidikan Indonesia ini tertinggal jauh 128 tahun dari negara maju. Ketinggalannya jauh banget. Juga dalam hal pembangunan yang nggak layak, fasilitas juga nggak memadai.
operasional, dan tenaga pendidiknya, juga kurikulumnya. Jadi dengan usulan itu kayak maksa lari nggak sih? Sementara untuk berdiri dan jalan aja belum becus. Alangkah lebih baiknya anak TK, SD, SMP belajar moral dan budi pekerti dulu. Ya, biar pas jadi pejabat itu berintegritas, punya kapabilitas dan etikabilitas. Kepemimpinannya juga bagus. Oh iya, sekolah nggak ngajarin hal itu. Cuman mencetak calon pegawai dan karyawan kompeten setiap tahunnya. Koreksi kalau benar. Apalagi kondisi saat ini. Anak muda Indonesia memang darurat etika. Banyak yang bilang juga harusnya matematika dasar yang harus dikuatin dulu nih sebelum belajar ngoding. Karena itu perlu logika dan hitung-hitungan. Bukan berarti gua bilang belajar AI dan coding itu nggak bagus ya. Cuma ada hal yang lebih urgent yang harus diperhatikan dan diprioritaskan bagi pemerintah. Kita sama-sama tahu lah, untuk sekolah aja nyebrang sungai, bertaruh nyawa dulu. Ditanya negara yang ada di Eropa, jawabnya Garut. Ditanya kepanjangan MPR, mereka jawabnya nggak tahu. Dan membaca aja nih, anak SMP banyak yang belum bisa. Ini fakta, tapi tetap dipaksa naik kelas demi memenuhi kurikulum merdeka. Jangankan bicara AI, basic skill untuk menggunakan komputer aja, mereka banyak yang belum bisa. Betul. Belum lagi banyaknya sekolah yang belum memiliki komputer dan PC. Dan sangat sedikit sekali tenaga pendidik kita yang melek soal AI dan coding. Belum lagi beberapa daerah yang sinyal aja susah ya, nggak ada. Nah, gimana nih pendapat kalian? Koreksi kalau benar, share pendapat kalian di drop komen ya. Tag ke Pak Gibran biar didengar. Atau suruh Janet tes dulu deh belajar ngoding, bisa nggak? Di kampung kami dulu ada namanya si tahu boto atau sok tahu. Beginilah orang yang kalau tidak punya pendidikan, tetapi sok membicarakan masalah pendidikan. Pernyataan Wapres Gibran menjadi bahan tertawaan para ahli pendidikan. Suatu ketika, Mas Wapres mengatakan bahwa anak-anak sejak dini harus diperkenalkan matematika supaya mereka nantinya menjadi ahli teknologi, ahli coding dan sebagainya. Konten ini mendapat reaksi yang memalukan dari para ahli-ahli pendidikan karena justru di pendidikan dini anak-anak nggak perlu dan tidak harus diperkenalkan dengan pendidikan matematika. Mereka hanya diperkenalkan dengan pendidikan tumbuh kembang, bermain dan sebagainya. Matematika dan ilmu pengetahuan justru diperkenalkan kepada anak-anak yang sudah mulai tumbuh. Jangan di usia dini. Itu yang dilakukan oleh Singapura, Finlandia, dan negara-negara maju lainnya. Nah, kalau begini, orang ngomongin yang bukan bagiannya dan malah bersalahan, itu namanya akan membawa bangsa kita ini menjadi negara yang tidak berpendidikan. Karena selama ini pun memang pendidikan kita dibina oleh orang-orang yang tidak kompeten.